Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah نلتقي مرة أخرى للدراسة في هذه الليلة. لذلك هيا نبدأ بقراءة الفاتحة معا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن A'udzu billahi الرحيم. minasyaitonir الحمد لله رب Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. العالمين. Iyyaka na'budu wa الصراط iyyaka nasta'in. المستقيم صراط Ihdinas الذين siratal أنعمت mustaqim. Wa ila طيب، في هذه الليلة سوف نتحدث عن أقسام القصر. Macam-macam qasar. Macam-macam qasar nanti dibagi menjadi beberapa klasifikasi, dilihat dari beberapa sudut pandang juga. Yang pertama, qasar dilihat dari segi rukun utamanya dibagi menjadi dua macam. Teman-teman masih ingat ada berapa rukun qasar? Kam arkanul qasar? Hmm, ada ada dua. Yang ini pertama ada qasar sifah ala mausuf dan dua qasar mausuf ala sifah. A'ni kam arkanul qasr. Ada berapa rukun-rukun qasr alladzi qad ta'allamna bil ams? Ada 4. Naam, sahih. Hunaka arba'atu arkan lil qasr. Wahia al maqsur, thumma al maqsuru Maksud alaih, alaih, thumma suruh anhu, al maqsuru anhu wa adat kosor. adatul qasr. Naam, sahih. Nah, dilihat dari segi rukun utamanya itu, qasr kemudian dibagi menjadi dua macam. Ini tadi, qasrus sifah 'ala al-mausuf wa qasrul mausuf 'ala sifat. Qasrus sifah 'ala al-mausuf yakni sifat yang ditaksis dengan mausuf. Jadi yang dikhususkan itu adalah sifat. Sifat ini hanya dikhususkan untuk satu satu saja mausuf atau satu orang, seorang mausuf begitu misalnya. Misal la alima illa zaidun. Sifat alim ini ditaksis hanya ada pada siapa? Qasru ala zaidun. La alima illa zaidun. Maksurnya kalau begitu berarti lafal yang mana? Maksurnya uh, al Maksudnya Nah, Said. alimah. maksudnya alima. Ini yang dikoser. Alimah, Apa yang dikoser? Alimnya. Dikoser alimnya ya. untuk siapa atau pada siapa? Pada Maksur Said. ala Pada Zaidun. Zaid. Ini maksur alihnya. Ini juga sama kayak yang kemarin. Lafal yang jatuh setelah adatul istitsna itu menjadi maksur alaih. Sama seperti la ilaha illallah. La alima illa Zaidun. Kasrus sifat ala mausuf. Tidak ada yang pintar. Jadi sifat pintar ini dikhususkan hanya pada siapa? Hanya pada Zaid. Said. Cuman satu-satunya yang pintar itu adalah Zaid. Begitu. La raziqa illallah. Tiada yang memberi rezeki kecuali Allah. Sifat razik hanya diberikan atau dikhususkan hanya kepada Allah Ta'ala. Polanya masih sama. Razik sebagai Maksur. maksur, Allah sebagai Maksur alaih. Allah maksur sebagai alaih. maksur alaih. Nah, asalnya qasrul mausuf ala sifah. Kebalikannya yang tadi, yakni mausuf ditaksis dengan sifat. Jadi yang ditaksis adalah atau yang dikosor adalah mausufnya. Jadi siapa yang dikhususkan, siapa yang menjadi subjek utama di sini? Wa ma Muhammadun illa rasul. Berarti maksurnya adalah Rasul. Muhammad. Muhammad. Rasul. Muhammad. Muhammad ya. Nah,
Muhammad Rasul. ini maksur. Ya, jadi selain melihat makna kan tadi, kalau yang jatuh setelah nafi itu maksur, kan masih polanya masih sama ya. Ada ma nafi. Kalau ini kan tadi kan ada la, ini ada ma. Ma, jadi yang jatuh setelah nafi itu menjadi maksur, yang jatuh setelah istitsna menjadi maksur Maksur alaih. alaih. Maksur alaih. Nah, wama Muhammadun illa Rasul. Jadi mausufnya yaitu Nabi Muhammad ditaksis hanya memiliki satu sifat saja yaitu sebagai Rasul. utusan. Nah, padahal kan Nabi Muhammad yang memiliki banyak sifat, sifat Al-Amin misalnya atau orang yang sodik ya, kemudian eh Thayyibul qalbi, Rafiq dan lain sebagainya. Ada banyak sifat dari Nabi Muhammad, tapi yang di sini ditaksis hanya disebutkan bahwa kedudukan beliau sebagai seorang utusan. Wama Muhammadun illa Rasul. Tiadalah Muhammad itu kecuali adalah utusan seorang Rasul. Misal contoh lain, Mallahu illa khaliqu kulli syai'. apa ahi? Mallahu illa khaliqu kulli syai'in. Mama Allahu illa illa khaliqu khaliqu kulli kulli syai'. Mana maksurnya? Holy. maksud yani Ya Allah. Allahu Ya, Allah maksudnya jatuh setelah nafi. Maksur Allah alihnya Allah Allah. Nasur Nah, alainya. khaliq kulli khaliqu syai'. kulli syai'. Allah itu Seorang kan penyusun. sebenarnya banyak ya, selain sebagai pencipta ya pemelihara, yang memberi rizki, yang merawat, yang memberi kasih sayang dan lain sebagainya. Tapi di sini Allah ini ditahsis atau diqasar dengan hanya sifat sebagai pencipta Holy. segala Cipta. sesuatu. Jadi dari empat contoh ini polanya masih sama. Memakai eh, pola apa? Kemarin kasrunya berarti Maksur wa maksur alaih. maksud Maksur. Maksur alaih. polanya misalnya pakai adawat apa Oh, atau takdim Oh, apa? Jadi pakai adawatul qasri yang berupa nafi Nafi. dan nafi Nah, istitsna. nah. Nah, ini pola yang sangat umum, yang paling umum ya. Nah, syukran alal mithal. Selanjutnya, qasr ditinjau dari segi kesesuaiannya dengan kebenaran dan kenyataan. Ini kemarin yang disampaikan oleh Uhti Wilna. Ada qasr hakiki dan qasr idhofi. Melihat dari realitanya ya. Qasr hakiki adalah ketika maksur alaih itu ditaksis penyebutannya sesuai dengan kebenaran dan kenyataan. Jadi eh, apa yang disampaikan di dalam kalimat itu memang realita, bukan hanya sebuah ucapan untuk ini ya, apa namanya, ungkapan yang punya makna, tapi ya memang demikian. Contohnya la ilaha illallah ini adalah suatu kenyataan bahwa tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang berhak disembah. Ini namanya qasr hakiki. Coba di contoh tadi adakah qasr hakiki? Ada sudah bagian la. La rosik ilallah. Nah, sahih. La raziqa illallah ini qasr hakiki. Karena yang bisa memberi rizki hanya Allah Allah. Allah. Ta'ala. Yang kedua ada qasr idofi, yakni ketika maksur alaihnya itu ditaksis penyebutannya, tapi sesuai dengan penyandaran kepada sesuatu yang tertentu
tanpa menutup kemungkinan bagi yang lain untuk ikut dalam penyandaran tersebut. Artinya, ketika ditaksis itu ya ada kemungkinan lain, misalnya objek atau individu lain untuk bisa masuk dalam taksis itu sebenarnya, ya. Jadi hanya untuk apa ya, menguatkan makna saja. Berarti sisanya tadi adalah qasr, idho, idhofi semuanya Dofi. ya. La alima illa Zaidun. Tidak ada orang yang pintar kecuali Zaid. Zaid. Ini Zaidun. kan Zaid. tidak sesuai dengan kenyataan ya. Karena kenyataannya orang yang pintar itu sangat banyak sekali. Jadi Benar. kenapa diucapkan seperti ini? Ya bisa jadi untuk memuji Zaid misalnya. La alima illa Zaidun. Tidak ada orang yang lebih pintar daripada Zaid kan gitu. Karena Nah, dia sudah melakukan sesuatu yang membuat orang lain berdecak kagum, akhirnya dikatakanlah seperti itu, la alima illa Zaidun. Gak ada yang lebih pintar kecuali Zaid. Bisa jadi seperti itu. Atau ini, wama Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi rusul. Ini yang lanjutannya itu afa immat afa imitta au qutila itu ya. Jadi kenapa diucapkan bahwa Nabi Muhammad itu hanyalah seorang rasul, tiadalah Nabi Muhammad kecuali seorang rasul. Ini karena untuk menepis anggapan orang-orang bahwa Nabi Muhammad misalnya ya, eh, apa namanya ini, afa imitta au qutila. Untuk ini loh, apa namanya, ketika Nabi Muhammad wafat, seolah-olah kan para sahabat itu menganggap kok Nabi Muhammad wafat begitu kan, merasakan kekecewaan yang mendalam. Maka eh, apa namanya, hal itu dicegah oleh Allah dengan disampaikan bahwa Nabi Muhammad itu hanyalah seorang utusan. Ia juga manusia yang akan mendapati Mati. kematian. Kematian. atau eh, wafatnya akan datang. Jadi eh, apa kosernya tadi adalah idhofi. Bukan bukan berarti Nabi Muhammad itu hanya seorang rasul dan tidak menjadi pemimpin negara misalnya, pemimpin agama, tapi kalimat ini diucapkan atau dawuh ini, firman ini disampaikan untuk menepis suatu anggapan gitu. Jadi kenapa dikatakan idofi? Karena eh, apa ya? Kalamnya ini adalah sesuai konteks. Idofi kan ini ya tergantung gitu loh. Diucapkannya itu tergantung konteks. Konteksnya kenapa? Karena Nabi Muhammad itu nanti juga akan wafat begitu. Jadi dikatakan Nabi Muhammad itu hanya seorang utusan. Beliau juga akan wafat pada Oke. waktunya. Hmm. Innal Hasan jamilun. Contohnya tadi ya la alima illa zaitun. Tujuannya misalnya adalah untuk memuji, tapi kan tidak menutup kemungkinan sebenarnya di dunia nyata itu ya banyak sekali orang yang pintar. Kemudian yang ketiga, berdasarkan keadaan mukhatab, qasr idhofi dibagi lagi menjadi tiga. 3. Yang pertama, qasrul ifrad, yakni ketika mukhatab meyakini kenyataan lebih dari satu. Misalnya, innamallahu ilahun wahidun. Nah, kita analisis lagi. Mana maksurnya? Allah Nah, Allah. Allah Allahu maksur alaihnya Wahid. ilahun wahidun. Ilahu wahid. ilahun wahidun. Nah, ini namanya termasuk qasr Qasr. ifrad ya. Ifrad kan artinya ini Ber- bersama dengan berarti kata mufrad, artinya satu kan.
Ketika mukhatab itu mengira atau meyakini bahwa Tuhan itu misalnya lebih dari satu, kenyataannya itu lebih dari satu, maka diucapkanlah innamallahu ilahun wahidun. Tidak, sesungguhnya Allah itu hanya apa namanya Tuhan. Tuhan Esa atau hanya Maha Esa. Tuhan. Atau misalnya yang kemarin innama ilmuha Muhammad. inda Rabbi misalnya. Innama ilmuha inda Rabbi. Ini misalnya ketika mukhatab itu mengira bahwa yang mengetahui hari kiamat itu ada misalnya Nabi Muhammad atau Malaikat Jibril. Ketika ini dikira yang tahu itu lebih dari satu. Yang dikira yang tahu itu bukan hanya Allah, tapi misalnya tadi Nabi Muhammad atau malaikat misalnya ya. Nah, maka dikatakan innama ilmuha inda Rabbi. Ini namanya qasr ifrad. Tidak ya, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Tuhan. Nah, Akhirnya ini untuk argumentasi Ustazah ya. nah, sahih. Ketika mukhatabnya itu tadi ya meyakini atau menduga bahwa kenyataannya itu lebih dari satu, maka ya menggunakan qasr tadi ya, taksis. Yang kedua qasrul qalb. Qalb itu akan artinya kan membalik ya. Yani apabila mukhatab meyakini keadaan yang sebaliknya, berkebalikan dengan kenyataan, atau agar mukhatab tidak meyakini hal yang berlawanan dengan kenyataan. Contohnya, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kita cari terlebih dahulu mana maksurnya. Innahum. Innahum dhamirhum ini maksur alihnya La yas'urun. Mufsidun. Yash'urun. mufsidun atau la yash'urun. La yas'urun. Nah, tuh mufsidun. Bukannya la yash'urun, bukan. Mufsidun ya. Oke, Kalau lada itu ada sekalian itu. ini juga. Di sini polanya menggunakan apa? Adatul qasrnya. Pertama ada maksur alaih, sama maksur anhu saja. Mungkin apa itu benar? Kalau Nah, ini. maksur alihnya mufsidun ya. Kan yang dipakai itu mufsidun kan. Mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, berarti adatul qasrnya memakai apa? Atof, lakin. Lakin. Itu ada lakin. Atof. Oke, lakin. Domir pemisah. Kalau ini apa? Untuk Domir. domir. Domir Domir. fasil juga kemarin termasuk ini kan ya, untuk qasr kan. Nah, sudah. Misah. Misah. Oh ya, pemisah. Kayaknya ini ya, hum ya, pakai domir pemisah. Mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi intinya ada di kalimat ini. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun ini untuk menguatkan lagi. Akan tetapi mereka tidak sadar, tidak merasa demikian. Nah, ini pada ayat sebelumnya ceritanya ini adalah orang-orang munafik itu mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang melakukan kebaikan di bumi. Padahal sebaliknya ya, maka Allah berfirman, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah justru yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadari hal itu.
Jadi intinya ada di innahum humul mufsiduna. Contoh kemarin kan wallahu huwal waliyyu kan Naam. kasarnya. Yang terakhir ada qasr ta'yin, yakni ketika mukhatab itu ragu-ragu. Contohnya al-ardu mutaharrikatun la tabitatun. Sabitatun. Nah, ini sudah ya kemarin mana mana Nah, maksurnya? maksudnya Al- mustarikun, al- Hah? bergerak. Ustazah, al-ardu. Al-ardu. Maksurnya ya, Ya, yang mana? ya, Al-ardu. Ustazah. Al-ardu mutaharrikah. Ustazah. Al-ardu. Kan Oh, al-ard. apa yang ditasis, apa yang disifati, apa yang dibahas? Al-ardu. Bumi. Ini kan. Kemudian maksud alihnya Mutaharrikah. Maksur alainya mutaharrikah. mutaharrikah. Nah, karena yang dipakai itu mutaharrikah. Kalau sabitatun sebagai apa ini? Maksur an Maksur maksur anhu, Ustazah. anhu. Maksur Yang anhu. tidak dipakai Maksur anhu. itu maksur anhu. Maksur anhu. Yang ini maksur alaih. Ini maksur. Adatul qasrinya adalah Illa. La. 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 Ustazah, la. atifah. La huruf ataf. Nah, ini ta'yin. Ta'yin itu artinya kan menjelaskan. Yakni ketika mukhatab itu ragu-ragu, apakah bumi itu bergerak atau diam, maka dijawab dengan al-ardu mutaharrikah, la thabitah. Makanya sudah ada mutaharrikah ditambah lagi kan la thabitah. Atau misalnya menggunakan yang lakin juga bisa. Berarti kemarin contohnya gimana? Kalau pakai lakin atau bal, Mal ardu sabitah nah bal mutaharrikah. mal ardu Sabitah bal mutaharrik. thabitah bal atau lakin mutaharrik. Nah, kita bisa lihat di sini kalau yang tadi kan ini ya, yang walakin la yash'urun. Ini kan sebenarnya ada dua huruf ataf. Ada wawu dan lakin kan. Ini beda dengan contoh yang pakai lakin di sini. Mal ardu thabitah lakin mutaharrikah. Biasanya itu ketika ada dua huruf ataf itu kayaknya ya kalau nggak salah yang dipakai itu justru wawunya. Misalnya ada wawu sama la itu yang lebih berperan ya wawu sebagai huruf ataf. Kalau lakinnya di sini ada yang tahu lakin itu berfaedah apa atau memiliki makna apa? Akan tetapi, Ustazah. Tetapi itu Ya, tetapi itu bahasa Arabnya apa istilahnya? Akan Is, tetapi. istilahnya istisna. lah, bukan istisna. Hmm. Lakin lil istidraki. Istidrak. Namanya Ustazah, istidrak. soal. Artinya tetapi itu istidrak. Ustazah, afwan, Nah, soal. tadal. Ma huwa al-farqu baina lakin wa lakinna? Lakin walakinna. Secara makna, keduanya sama-sama lil istidrak. Akan tetapi, jenis katanya itu beda. Artinya, apa ya, klasifikasinya beda. Lakin itu termasuk huruf, atau kalau lakinna, itu akhwatnya Inna. inna. Tapi secara makna sama-sama istidrak. Dan karena beda penggunaannya, jadi lakinna itu ya khusus masuk pada kalimat isim. Karena kan akhwatnya inna ya masuknya pada jumlah ismiyah. Mengubah Nah, mubtada menjadi isimnya lakinna. Misalnya lakinnahu atau misalnya
biasanya diikuti dengan domir ya. Tapi kalau lakin itu bisa juga masuk pada jumlah fi'liyah. Seperti ini tadi, walakin la yash'urun. Ustazah, Kalau istidrak itu apa artinya, Ustazah? tadi, tetapi kalau secara bahasa Oh, istidrok itu artinya menyusuli ucapan. Kan begini misalnya, eh, bumi itu tidak tidak diam, terus disusulin kan, dijelasin lagi, tapi bergerak. Itu namanya istidrok. Ustazah, kalau lakin sama lakinna itu dipakainya kapan ya? Kapan aja harus pakai lakin, kapan harus pakai lakinna? Itu tadi, kalau setelahnya berupa jumlah ismiyah, pakai lakinna. Kalau setelahnya berupa jumlah fi'liyah, pakai lakin. Em, Kalau yang ini ya, contoh yang mal ardu sabitah lakin mutaharrikah. Berarti kan ini lakin di sini nggak masuk pada jumlah, tapi masuk pada isim. Jadi lakin itu bisa masuk pada isim atau apa namanya? Fiil. Kalau lakinna khusus masuk pada isim, artinya ya jumlah ismiyah. Coba kita buat ya, misal ini kan mal ardu sabitatun lakin mutaharrikatun. Nah, kalau kita mau ganti lakinna itu bisa, tapi harus dengan penyesuaian. Karena lakinna tadi kan akhwatnya inna, jadi dia membutuhkan isim dan khobar. Jadi kalau misal kita ubah jadi lakinna bagaimana? Mal ardu Habitatun sabitah. Nah, lakinna malakinna lakinnal hmm, harus ada isimnya. Lakinna, lakinnal lakinna sayyarata lakinna apa? mutaharrik sayyarah Kenapa sayyarah? Tiba-tiba ada sayyarah. Fail juga ya. lakina al-mutaharrikah. Nah, itu kalau lakinna al-mutaharrikah belum sempurna maknanya. Karena setelah lakinna harus ada isim dan khobar. Harus ada dua. Maka kita cari isimnya lakinna apa? Akan tetapi dia itu bergerak. Berarti bagaimana? nah Lakinna Ya, apa Ustadz Abi? Iya. iya. Nah, kalau menjadi isimnya inna wa akhwatuha berarti kan pakai domir muttasil. Lakinna Oh, la oh ya inaha. mutaharrika. Begini. Mutaharrikan. Secara makna sama, mal ardu thabitah lakin mutaharrikah atau mal ardu thabitah lakinnaha mutaharrikah. alhamdulillah. Harus ada isimnya. Nah, itu biasanya ini kalau percakapan ya. Misalnya, tetapi itu tiba-tiba pakai lakinna misalnya. Tapi kemudian nggak disambung dengan isim dan khobarnya. Misalnya, lakinna, misalnya ini, lam ahdur fil madrasah al-yaum misalnya. Bukan ini, bukan itu ya. Oh, itu li'anna biasanya. Li'anna marid gitu. Itu kan nggak boleh. Harusnya kan ada isimnya dulu baru khobarnya. Karena itu biasanya orang mengatakan kan li'anna. Li'anna itu karena. Nah, karena di bahasa Indonesia itu karena sakit. Itu jadi li'anna marid. Langsung gitu. Padahal kan harusnya ya li'annani atau li'anni maridun. Iya, iya. Harus ada isimnya. Itu kalau di apa di terjemahin letterlock jadinya kayak gitu tadi. La, Jadi eh, isimnya Liana Ustazah, Marid langsung gitu. isimnya isim dhamir ya, Ustazah. Iya, pakai isim domir. Kalau laki misalkan dia li'annahu maridun gitu ya. Ya, li'annahu maridun. Li'anni maridun. Hmm. Kayak yang ini Naam, kan naam. kinnaha. Nah, nah, nah.
Atau misalnya ya, tetapi biasanya orang mengatakan lakinna tetapi. Misalnya bumi itu tidak diam tetapi bergerak. Nah, lakinna langsung gitu. Mal ardu tabitah lakinna mutaharrikah. Itu salah secara apa tata bahasa karena lakinna ya harus ada isimnya dulu. Isimnya berupa domir yang kembali pada tadi mubtada'nya. Subjeknya itu apa? Itu hak, Bumi. hak, Nah, hak, hak itu berarti bumi ya. nah, karena apa? Pakai domir ha. Karena dihukumi mu'anas kalau yang Nah, berpasangan. al Hmm. ardu berpasangan. Langit, Yang yang salah ya? yang berpasangan itu anggota tubuh yang berpasangan. Yang dihukumi muannas itu anggota tubuh yang berpasangan. Kalau al-ardu, as-sama'u, ar-rihu, ad-daru itu termasuk yang muannas yang dinas di Al-Qur'an. Jadi kenapa dia Oh, dianggap muannas? Karena sudah dinas, sudah dicontohkan, dihukumi demikian di dalam Al-Qur'an. oh, nah. Kalau yang misalnya anggota tubuh yang berpasangan, masalan yadun, rijlun, Tadi. khadun, ainun. Nah, itu baru dianggap muannas. Nah, Saya Soal Ini insya akhir, Allah. ardu mutaharrikatun lasabitatun. Ifrat innamallaha ilahun wahidun. Tadang. karena masih ada waktu, kita bisa bahas sedikit sekilas tentang nahwu nih. Ala ini ya ayat ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'ur. Waalaikumsalam. Ala ini huruf apa? Yang artinya Hmm. ingatlah itu apa? Ada yang tahu? Huruf harfu jar. Bukan. Sampai Ingatlah, Hmm. ingatlah. Yang artinya ingatlah itu namanya tambih, mengingatkan. Ya, nih. misalnya ha litambih. Itu kan artinya kan ingatlah. Sekarang ada innahum. Seperti yang tadi, inna itu butuh isim dan khobar. Mana isimnya inna? Ini hum Nah, dhamir hum. Innahum. Berarti Innahum. dhamir hum di sini fi mahalli apa? di mahal nas Fi inna mahalli innahum nasbin ismu in inna. ismu Kemudian hum in yang kedua sebagai sebagai fa'il. khabar. Benar. eh, Kalau kita kaitkan dengan yang kemarin, polanya kan ada tadi apa namanya domir fasil. Ya bisa langsung saja misalnya hum yang kedua ya hum atsani domirul ad-domirul fasil. Sebenarnya kalau di nahwu itu bisa sih menjadi khobar. Khobarnya khobar jumlah. Kemudian jumlah humul mufsiduna ini hum menjadi mubtada lagi, mufsiduna jadi khobar lagi. Pernah mendengar atau mempelajari yang seperti ini? Masih iya itu pernah. Lam. Lam. Pernah nggak teman-teman? Lam. lupa. Innahum, isimnya inna, khobarnya berupa jumlah humul mufsiduna. Nah, kemudian hum yang kedua itu mubtada yang baru, al-mufsiduna jadi khobarnya mubtada. Kalau mungkin ada yang ini apa namanya, yang pernah belajar makna Jawa itu kayak gini maknanya. Hum yang kedua ya,
Hum iku utawi wong akeh atau orang-orang itu al mufsiduna iku itu orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ada khobar sama mubtada itu karena khobarnya berupa jumlah, jumlahnya jumlah ismiyah. Jadi makanya khobar itu kemudian utawi lagi atau awal kalimat lagi. Atau kalau enggak yang tadi aja hum athaniyah ad-dhamirul fasil begitu. Kemudian kalau Ah, ini sebagai dhamir fasil, al-mufsiduna sebagai apa? Sebagai Maf'ul. khobarnya. Khobar. Kabarnya hum. Hum. Khobarnya hum. Kalau hum yang kedua ini dhamir fasil. Khobar ini. Khobarnya inna. Inna kan tadi kan belum ada khobarnya. Oh. Nah, Hum ini yang kedua dhamir fasil. Ini isimnya, ini khobarnya inna. Khobarnya inna, i'rabnya apa? Ropa. Rofa. Tanda rofanya apa di sini? Doma. Wau. Wawu karena termasuk Wow. Mudzakkar salim. jamak wow, mudzakkar Jamak Salim. salim. Wawu, wawu apa ini di sini? Oh, Huruf atau bukan. atof, Atof. lakin tadi apa? Huruf Ini. huruf Adatul ini. Idrok. Lagi Istilah Istidrak. lil istilah istidrok, istidrak. kemudian huruf La adatul la Nafi. huruf dan nafi. nafi. Yash'uruna kalimah apa? Fi mudhari. Fi'il mudhari. yang I'rabnya Ropa. rofa, Iya. tanda I'rabnya rofanya Wow. fa wawu wawu. Dore Fi'il. marfu'un wa ala rafihi dhammatun zuhartun ala lahir wa taqdiruhu hum. Mana ada doma? Wow. Wawu. Oh, Semuanya setuju wawu? iya. Oh, dan nun. Fi'il 5. Iya. Kalau fi'il 5 berarti apa tandanya? lima. Berarti Yaf'alun. Nun. Apa? Sudah ada jawaban yang betul tadi? Tetap yang nun. Yaf'alun. Nah, sahih. Jadi bedakan ya antara jamak mudzakkar salim dengan af'alul khamsah. Meskipun sama-sama diakhiri dengan wawun nun, kalau berupa isim itu berarti kan jamak mudzakkar salim. Tandanya wawu. Tapi kalau af'al khamsah berupa fi'il, tandanya itu bukan wawunya tapi Nun. Iya. nun. Subutun. Betul nun. Sebab ketika nasab atau jazm, nunnya dibuang. Wah. Hilangkan. Jadi perlu dibedakan ya tadi antara jamak mudzakkar salim dengan af'al khamsah. Ini seringkali tertukar biasanya kalau belum belum menguasai beneran. Tandanya nun karena dia termasuk af'al khamsah. Soal Ala tadi apa sudah? Yang bagian ala ala tadi litambih ini. ditambih. Tambih itu tadi mengingat ya Ustaz. Ingatlah. Nah, Yang bagian home yang pertama itu domir saja. hum yang pertama isim Innahum. domir sebagai isimnya inna. Hum yang pertama isimnya inna fi mahalli nasbin. Yang kedua sudah Hum yang kedua ad-dhamirul fasil. domir fasil. Nah, sudah. Dhamirul fasil itu kadang juga
berfungsi juga untuk taukid. Jadi menyimpan makna taukid untuk menguatkan. Hmm. Nah, Ustazah. Syukran, Ustazah. Apa? Ustazah, huruf tanbih itu ada berapa? Huruf tanbih itu apa saja ya? Kalau saya tuh jarang atau belum pernah ya atau entah nggak ada belum menemukan yang misalnya huruf tanbih apa saja. Tapi kalau misal ada lafal-lafal kayak misalnya apa ya? Hmm, jadi nemunya itu acak gitu loh, nggak yang apa saja. Jadi saya belum tahu. Misalnya biasanya hak ya, hak al-ha'ulit tambih seperti di dalam lafal hakadha atau hadza, hadhihi. Ini haknya hak ditambih. Kemudian ada Allah tadi. Kemudian kalau kala itu apa ya? Kala kayaknya bukan ditambih. Setahu saya sih yang paling sering ya hak ditambih itu. Kalau hakaza Ustazah, hakada. Hakada haknya hak ditambih. Kafnya huruf jar, dzanya itu isim isyarah. Itu maknanya sama-sama hada ya? Atau Hakada itu begini artinya. Kalau hada kan ini. Hakada itu begini. seperti ini mungkin ya? Atau Hakada. demikian juga bisa. Siap. Hakada. Hakada ini demikian yang dapat saya sampaikan. Oh itu. Hmm. Sama satu lagi Ustazah, wadih. Wadih itu isim ya? Wadih isim fa'il. Ini kan? Wadih. Begini kan? Jelas. Sesuatu yang jelas aslinya kan isim fa'il. Dari wadoha yadohu. Yakfi? Eh, Ustazah Ah, Afan ini tafadhal. untuk modul kan urutannya nggak seperti apa yang Ustazah sampaikan dari awal karena menyimak ya. Nah, Eh, bisa nggak misalkan minta dicat, diurutkan sesuai dengan versi yang Ustazah sudah susun, biar kami mungkin paginya bisa belajar dulu. kalau yang saya kirim itu judulnya ya, yang saya bisa Nah, ubah itu judulnya yang luar, judul filenya. Kalau judul di dalam itu saya nggak bisa mengubah karena sudah dari halakohnya disusunnya seperti itu. Ini oh, inisiatif saya sendiri sih Ustadz untuk nah. mengubah urutan. Soalnya yaitu dari pengalaman 2 kelas balago yang sudah saya ampu itu, awal itu langsung susah loh materinya. Sudah masuk majas, isti'arah, kinayah, itu sulit, materi-materi yang sulit. Kalau ini kan dari Hmm. mulai yang mudah dulu. Ada eh, kalam khobar, kalam insya. Kan itu masih relate begitu ya. Nanti baru masuk ke majas, isti'arah, kinayah yang lebih sulit. Ini dari saya sendiri. Jadi yang sudah saya ubah itu hanya di nama filenya. Kalau Oh, judulnya ini saya nggak bisa ubah. nama Karena filenya tuh. dikirimnya berbentuk PDF, Ustaz. Oh, Nah, syukur Ustazah. kalau misal di print itu dicoret saja ya. Dicoret, diganti sesuai urutan yang ini. Nah, Sebenarnya ini kok apa selisih
ini angkanya sama kayak ini kan materi 17. Ini kan di hari ke-7. Nah, Ya. kayak tukeran aja. Yang hari ke-17 besok itu judulnya 7. Tinggal ditambah Oh, angka nah, 1 saja. nah, nah, nah. Mudah kok sebenarnya. Ustazah, Nah, untuk modulnya itu sepertinya kok ada 30 Ustazah. Nanti gimana Ustazah kalau cuma sampai 20? Yang iya. 10-nya gimana? Hmm. Kalau itu saya kurang tahu juga ya, tapi ketika dikirim itu memang 30. Entah nanti di bulan kelima dilanjutkan atau langsung TOEFL, ya nanti bisa disampaikan saja ke Ustadz atau Ustadzah di bulan kelima. Atau gini saja Ustazah, kalau hari ini misalnya dikit lanjut ke modul selanjutnya gitu apa bisa Ustazah? Karena ya, gimana ya, tidak ini sih apa namanya, tidak tentu ya. Tidak. Misalnya ini 2, tapi kalau kita lanjut ternyata nanti 3. Gimana ya? Nah kan ini 3 dan 3 itu kan butuh lebih lama kan waktunya. Iya. Juga pas satu materi juga butuh apa Saya ini juga pengertian lebih. takutnya kan kalau banyak itu kemampuan untuk memahaminya nanti, misalkan kadang kan ada yang butuh untuk memahami dulu begitu atau eh, gimana ya? Kalau kalau digabung misalnya dua dua materi, nanti ya sesi pertanyaannya hanya sedikit dan contoh-contohnya ya yang ada saja. Jadi menyesuaikan waktu. Oh, Mana aja apa yang sebelumnya masih belum terlalu ngerti. Banyak juga langsung apa dikasih blok materi. Atau memang kalau misal besok ada yang 1 halaman misalnya sama 2 halaman itu bisa ya insya Allah. Jadi nggak apa-apa ya iya. sedapatnya begitu ya, Iya, menyesuaikan Ustazah. waktunya saja. Syukur bisa 30 tercover di bulan keempat. Alhamdulillah. Iya Ustazah. Kejar-kejaran dong Ustadz. Soalnya nanti yang pertengahan itu materi-materi sulit. Atau materi sulit nanti nggak usah terlalu mendalam, yang penting pernah belajar. Terus kita lanjut materinya, itu juga boleh. Ini urutan buku ini apa tuh kayak Gimana Ustadz? dalam urutan buku yang dipelajari. Urutan yang dipelajari sesuai dengan nama Ya, file. tab- Nama filenya kan sudah saya ubah itu. Jadi urutannya di Balaghah itu ilmu ma'ani, ilmu bayan, yang ilmu badi. Itu sama seperti di kitab. Nanti coba bisa di cross check lagi di kitab-kitab Balaghah itu seperti itu. Dari sisi gradasi atau em, prinsip belajar kan gitu kan, dimulai dari yang mudah dulu, baru yang sulit. tapi menurutku yang susah yang bayang gitu. Gimana Ustadz? Menurut Ana yang susah yang bayang, tapi yang mudah malah maani. Ustazah, Hmm. Ya, Ustazah Gimana? ini yang bagian materi yang terakhir tadi, Ustazah.
yang di bawah di bacain. Oh, Nih, nah, sudah. Oh, sudah. Udah ngerti sudah. Kirain tadi beda sudah. Yang kayak semalam juga, yang bagian katain apa? Katain nama sudah. Bal sama like ini. sama like. Nah, sudah. Nama. Ma-nya itu apa ya sudah? Manafi sudah. Ma zaidah kafah. Zaidah kah? Tidak mengandung makna nafi, tapi hanya zaidah, tambahan. Oh, tambahkan. Kalau Tuhan yang Maha Esa. Kalau ilahu wahid. Hu-nya itu laku Ilahun ya ilahu. ini isim ilahun. La ilaha. Isim apa sudah? Isim mufrad. Isim apa? Tadi yang tadi apa sudah? Ma zaidah kafah. Zaidah kafah. Ma itu ada yang zaidah kafah, ada yang zaidah ghairu kafah. Banyak sekali macam-macam ma. Yakfi? Senam sudah. Syukran saja. Yakfi sudah. Tamam. Syukran jazilan ala husni timamikum. Hayya nakhtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Zilan saja. Afwan. Paham saja. Jazakallah khair.